Assalamualaikum semua. Terus belajar dan upgrade skill. Alhamdulillah, akhirnya kita akan membuat pola baju di kertas dengan ukuran seperti di samping atas. Panjang baju 70, lebar dada atau badan 85, panjang punggung 46, panjang tangan dalam kurung 16 40, baju pendek, lingkar ketiak 50, lebar tangan bawah 34, kerah 42. Kalau kita mengukur seperti itu, dan untuk rumusnya yaitu lebar dada ditambah 15, 100 dibagi 4, 25, dan seterusnya. Kita cek, kita siapkan. Kertasnya cuma 1 lembar, tetapi kita lipat menjadi 2, Mas Bro. Yang bawah kita tata lebih panjang dari kertas yang di atas dengan lebihnya 5 cm. Setelah itu dari tepi kertas paling atas kita masukkan 2 cm, kita tandai dulu. Lalu kita garis lurus ke samping. Fungsinya untuk membuat garis tepi bagian atas. Membuat garis tepi bagian atas. Setelah itu kita menentukan panjang bajunya PB 70 cm, diukur dari garis tepi atas sampai ke bawah 70 cm ditambah 5 cm kampuhnya, teman-teman. Untuk area bawah itu ditekuk kalau sudah jadi. Setelah itu masuk ke samping 3 cm, terus ditandai. Untuk ditandai sebelah atas, tengah, dan paling bawah. Setelah kita tandai, garis lurus saja, di garis lurus. Untuk ini kita namakan titik tengah baju antara kiri dan kanan. Yang kanan nanti dipasang kancing, berarti yang atas, dan yang kiri dibuat lubang kancing. Jadi kertas yang di atas itu bagian pola bagian kanan, yang bawah itu untuk pola bagian kiri. Lanjut kita membuat LD-nya alias lebar dada ataupun lebar badannya. Kita tandai di 25 cm ditambah 1 cm dengan kampuhnya menjadi 26 cm. 26 cm sudah dengan kampuhnya. Sesudah selesai kita tandai, kita hubungkan menggunakan garis lurus. Nah, kita garis lurus dihubungkan sampai bawah. Tentunya garis ini juga 75 cm seperti garis pada titik tengahnya tadi. Sesudah dirasa cukup dan kita cek itu sama panjangnya 75 cm, terus kita di area bawah kita garis lurus. Berarti ini sudah selesai pertama untuk pembuatan sketsanya. Kita garis lurus membentuk membentuk persegi panjang. Sesudah itu langsung saja kita lanjutkan mengukur, membuat di area lingkar kerah atau kerung kerah. Dengan kerahnya 42, kita turunkan 8 cm,
ke samping 7 cm. Ke samping 7 cm kita tandai. Terus kita menggunakan penggaris yang lengkung. Penggaris yang lengkung agak membundar. Kita garis mengikuti penggaris yang lengkung. Sudah itu kita menentukan panjang punggung itu sebagai pembantu saja. 46 berarti dibagi 2, 23. Dan PT alias panjang tangannya 16 dalam kurung. Nah itu 16 ditambah 2 untuk kampuh berarti 16, 17, 18 itu panjang pundaknya. Dalam kurung itu 16 itu pundak. Setelah itu kalau kita sudah mengetahui 16 tambah 2 kampuhnya adalah 18 panjang pundaknya. Terus kita turun pundaknya dari area garis lurus itu 4 cm. 4 cm. Kalau teman-teman itu menemukan cara yang lain, itu juga tidak apa-apa. Karena sebagian ada yang turun pundaknya itu cuma 3 cm. Kalau saya 4 cm. Terus kita cek garis miring pundak tersebut harus sesuai dengan ukuran. Panjang pundaknya bersihnya itu 16 ditambah 2 cm kampuh berarti 18. Dari panjang pundak kita turunkan untuk membuat kerung ketiak alias kerung tangan itu kita tandai 20 cm. Terus kita masukkan di area pundak 3 cm. Lalu kita menggunakan garis siku. Kita gunakan garis siku untuk membantu membuat kerung ketiak alias kerung tangan. Kita hubungkan, kita buat menyiku untuk mempermudah sekali lagi pembuatan kerung ketiak alias kerung lengan. Sudah membentuk siku. Terus itu yang kita tandai di panjang pundaknya tadi. Panjang pundaknya tadi kita taruh saja garisan yang agak membundar tapi memanjang itu. Kita cek lingkar ketiaknya alias kerung tangannya 50 itu berarti ukuran bulatnya, ukuran penuhnya. Berarti ukuran penuhnya kita bagi 2, 50 bagi 2 menjadi 25. Berarti kerung ketiaknya itu kita harus menemukan lingkar ketiaknya 25 cm. Kalau sudah jadi kita gabungkan pola depan dan belakang ini akan menjadi kurang lebihnya lingkar ketiaknya menjadi 52 teman-teman. Kan lebih kita longgarin sedikit. Kita cek ternyata belum menemukan 25, kita geser penggarisnya agak diturunkan sehingga kita menemukan di area 25 cm. Dirasa sudah aman alias sudah pas untuk 25 cm. Kita tata hati-hati, lalu kita gores dengan menggunakan spidol supaya gambarnya lebih jelas. Tunggu sebentar teman-teman, agak tertutup gambarnya seperti itu. Kalau kita angkat ternyata sudah jadi kerung ketiak. Kita cek apakah benar-benar 25 cm. Tak 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 tak, alhamdulillah ternyata sudah 25 cm. Pola depan sudah berhasil kita buat.
langsung dipotong saja di area titik tengah pola, kita gunting menyudut untuk mempermudah dalam kita mengecek kalau sudah menjahitnya, bahwa ini titik tengah dari sebuah pola kanan dan kiri. Terus kita mengikuti guntingnya, itu mengikuti pola yang sudah kita buat. Untuk diingat kembali bahwa pola ini sudah kita buat beserta kampuhnya. Jadi dalam memotong ya kita mengikuti garis yang sudah kita buat. Tetapi kalau teman-teman itu agak ragu ataupun gimana, kampuh itu bisa teman-teman buat 2 cm ataupun 3 cm, itu juga tidak apa-apa. Kalau yang saya biasa lakukan itu kampuh, kalau saya cukup 1 cm saja. Kalau sudah selesai di pemotongan area bawah, di titik tengah pola kita gunting menyudut. Kita gunting menyudut fungsinya untuk mempermudah dalam penjahitan. Alhamdulillah pola depan sudah selesai, menjadi kita membuat pola belakang. Kita buat pola badan belakang. Kita rapikan dulu kertasnya, dirasa sudah cukup rapi. Langsung kita ambil pola depan di area pola sebelah kanan. Pola sebelah kanan kita tumpangkan alias kita letakkan di atas kertas untuk pola badan belakang, itu dengan ukuran di area titik tengah itu sebagai ukuran teman-teman. Titik tengah itu kita sebagai ukuran dengan lebar dadanya tadi kan 26 sudah sama kampuhnya. Kita awali dari ujung pundak kedua sisi, dinaikkan 4 cm dengan panjang pundak 8 cm plus kampuh. Ditandai dulu, lalu kerong kerah pola belakang kita ukur ke samping 7 cm sama dengan pola depan ke sampingnya kan 7 cm. Terus di area pundak yang sudah kita tandai, kita garis lurus saja sesuai dengan yang ditandai tadi. Terus kita lanjut di area kerong leher kita juga seperti itu proses pembuatannya, sangat mudah. Lalu di area kerong tangan, untuk pola badan belakang ini kita buat lebih lebar sedikit, lebih lebar pola kerong lengan bagian belakang. Kita tata dulu, kita cari, kita paskan, dirasa sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti itu sudah cukup untuk area badan. Kita tidak usah mencoretnya alias menggarisnya dengan spidol, cukup kita turut saja dengan pola badan depan tadi. Setelah selesai tentunya lanjut kita gunting saja. Kita gunting mengikuti pola yang sudah kita buat. Ya seperti itu, cukup jelas. Lalu di area badan tentunya kita samakan dengan pola badan depan. Yang agak beda itu di area atas dan di area kerong kerah
kerung kerah sama kerung lengan. Badannya menjadi panjang, pundaknya itu ke atas kan ditambah 4 cm. Sudah selesai. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.